Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Buya Dr. Haji Anwar Abbas MMMAG. Beliau selaku Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat, sekaligus beliau juga Ketua Dewan Pakar DPP Dai Rantau Minang. Sekaligus pada siang ini sebagai pembicara kita, pemateri kajian dengan tema membangkitkan ekonomi umat. Mudah-mudahan Buya Anwar Abbas selalu Allah berikan perlindungan, kesehatan lahir dan batin, dan berkah dalam kehidupan sehari-hari. Semoga beliau sampai akhir hayat tetap kritisi dan di pihak yang hak. Alhamdulillah pada siang hari ini merupakan kajian perdana antara DPP Dai Rantau Minang dengan DKM Masjid Fathahillah. Untuk itu terima kasih banyak kepada Bapak Haji Yasril, Ketua DKM Fathahillah, dan semua pengurus DKM yang hadir pada siang ini. Dan juga terima kasih kepada pengurus-pengurus Daram yang hadir. Alhamdulillah ada Waketum Buya Fikri Bareno, ada Waketum Buya Indra Noval, ada Sekjen Buya Dalmilus Sumage, juga mewakili DPW Indonesia Buya K. Haji Akmal Sidi Eski, Ketua DPW Daram DKI Jakarta. Alhamdulillah telah terbentuk 15 DPW se-Indonesia dan sudah terbentuk 6 DPLN sedunia. DPLN Amerika Serikat, DPLN Saudi Arabia, DPLN Mesir, DPLN Australia, DPLN Malaysia, dan DPLN Brunei Darussalam. Dan kedepannya semoga Daram semakin bermanfaat untuk kita semuanya. Buya dari Daram Jawa Timur, Masya Allah. Hadir ya, hadir Buya Anwar. Hadir nih Bapak Dr. Andus Firman Tanjung dari Daram Jawa Timur. Alhamdulillah. Ya. Bapak, Ibu-ibu, seluruh yang hadir pada siang hari ini,
termasuk Bundok Kandung DKI Jakarta juga hadir. Bundok Kandung DWB Daram, juga ada LAPI di Daram itu organisasinya Dai Rantau Minang, dan punya laskar namanya LAPI. LAPI itu Laskar Pembela Islam dan Adat. LAPI namanya. Daram ormas besarnya, LAPI sayapnya. Ya, mudah-mudahan ke depan Daram dan Masjid Fathahillah ini bekerjasama untuk membina umat. Baik membina akidahnya, membina ibadahnya, akhlaknya, dan muamalahnya. Dan alhamdulillah perdana hari ini kita sengaja datangkan Buya Anwar Abbas. Ya, beliau praktisi ekonomi ini. Ya, yang kritis. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan ilmu beliau sampaikan nanti berguna untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali tidak manjakan mukaddimah, Bapak Ibu semua, semoga kita istiqomah menghadiri kajian ini sampai akhir selesai acara. Sampai jam? Sampai pukul 1.13. 1:1 lah. 1 jam ya. Sampai 1:1 ya. Lebih kurang segitu. Ya. Tanya jawab. Ada diskusi? Ya. Bisa begitu ya. Ya. Ya mungkin materi sampai 1:4 boleh ya. 1:4 setengah jam materinya. Kemudian diskusi setelah itu. Jika ada yang bertanya. Ya, ada juga yang mewakili LAKM nih, Datuk Senarong. Mewakili LAKM, Lembaga Adat Kebudayaan Minangkabau. Alhamdulillah. Ya, mewakili Datuk Azmi ya. Alhamdulillah. Ya, kepada Buya Dr. Haji Anwar Abbas MMMAG kita persilakan salam hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim syaitanir rajim kaila la bainal ardi. Fi ayatil ukhra qala Allah Ta'ala innahu la yuhibbu al-qawla hatta yuhibbu al-muhsinin. Buya Elva, Buya Fitri Bareno, Pak Yasril Umar, Bapak serta Ibu yang saya cintai dan hormati. Saya tidak tahu persis akan bicara apa ini, tetapi judulnya membangkit ekonomi umat, betul ya? Jadi dari judul ini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa Daram atau kita semualah merasa bahwa keadaan kita hari ini dalam bidang ekonomi belum sesuai dengan yang kita harapkan. Dan menurut saya kesadaran ini penting. Karena kalau kita tidak sadar keadaan kita hari ini, ya tentu kita tidak akan berbenah. Dan kalau kita tidak berbenah, maka menurut saya tidak mustahil kita akan tergilas dan digilas oleh waktu. Apalagi ya kalau saya hubungkan dengan teori, karena saya adalah akademisi. Masalah ini sangat penting Bapak dan Ibu ya. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena masalah ekonomi ini ya memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada 12 elit strategis ya, yang memberi warna dan corak serta menentukan ritme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah elit strategis agamawan. Yang kedua elit strategis politisi.
yang ketiga ada elit strategis cendekiawan, yang keempat adalah elit strategis pengusaha, yang kelima elit strategis birokrat, yang keenam kelompok profesional, yang ketujuh jurnalis, yang kedelapan pendidik, yang kesembilan budayawan, yang ke-10 pekerja sosial, yang ke-11 tentara dan polisi, dan yang ke-12 sesudah kita yang ada di dunia peradilan. Jadi ada 12 elit strategis. Timbul pertanyaan, dari 12 elit strategis ini, elit strategis yang mana yang paling dominan perannya dalam mewarnai kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara? Secara teoritisnya, menurut Profesor Dr. Jeffrey Winters dalam bukunya yang berjudul Oligarki, dan Noam Chomsky dalam bukunya Who Ruled the World, siapa yang memimpin dunia, di situ dikatakan bahwasanya yang menjadi penentu di suatu negeri itu bukan politisi, bukan politisi yang menjadi penentu, bukan para birokrat, bukan tentara, bukan polisi. Tapi yang menjadi penentu di satu negeri itu adalah orang yang menguasai sumber daya material di negara tersebut. Atau dalam bahasa yang agak lebih lugas ya, itu para pemilik kapital. Itu orang yang menguasai ekonomi dan bisnis. Sekarang kita lihat dalam skala dunia, siapa yang menguasai ekonomi dan bisnis di Amerika? Ya pergilah kita ke kota New York itu, jalan-jalanlah kita di Wall Street. Ya sesudah kita, bukan sesudah kita, dia adalah ya orang yang menguasai sumber daya material di situ. Siapa yang menguasai sumber daya material di sana? Siapa yang menguasai kapital di sana? Ya Yahudi. Oleh karena itu Yahudi itu, meskipun presidennya Barack Obama, meskipun presidennya Donald Trump, meskipun presidennya Joe Biden, tapi yang menjadi penentu, yang sebenar-benar penentu itu bukan mereka, tapi adalah sekelompok kecil orang yang kekayaannya luar biasa. Nggak ada apa-apanya dengan perusahaan Kariminang itu. Ya gitu ya, luar biasa besar. Timbul lagi pertanyaan, siapa yang menguasai sumber daya material, siapa yang menguasai kapital di negeri kita? Ya saudara kita dari etnis Cina, tidak bisa diingkari. Dan menyampaikan ini saya rasa tidak termasuk kategori sara. Karena apa? Karena saya rasa ini sudah bergelanggang mata orang banyak. Ya. Bapak baca saja majalah Forbes. Majalah Forbes itu secara rutin dan reguler mempublikasikan siapa orang-orang terkaya di negeri ini. Bahkan tidak hanya di negeri ini, di negara-negara lain dan di dunia. Dalam kesimpulannya adalah dari 10 orang terkaya di negeri ini, satu, kalau pakai istilah pribumi ya, satu pribumi, satu keturunan India, 8 dari etnis Cina. Tuh, kalau dilihat dari etnisitinya, 1 dari pribumi yang namanya Khairul Tanjung, yang kedua dari keturunan India, yang ketiga dari keturunan yang 8 keturunan Cina. Nah, kalau kita lihat dari perspektif agama, dari 10 orang yang terkait itu hanya 1 yang beragama Islam. 9 tidak beragama Islam. Dari 20 orang terkaya di negeri ini, hanya 2 orang yang beragama Islam. 1 pribumi, yang 1 lagi dia beragama Islam tapi non pribumi.
Atau kalau dalam bahasa apanya bukan penduduk asli ya. Yang satu penduduk asli, yang satu bukan penduduk asli. Dari 50 orang terkaya di negeri ini, hanya 3 yang beragama Islam. 2 penduduk asli, 1 tidak penduduk asli. Nah, teorinya tadi adalah siapa yang menjadi penentu satu negeri. Dan teorinya yaitu orang yang menguasai kapital di negara itu. Timbul pertanyaan, kalau begitu siapa menjadi penentu di negeri ini? Udah tahu kita jawabannya. Dari 50 orang terkaya, 47 orang tidak beragama Islam. Itu hanya 3 orang yang beragama Islam. Lalu timbul pertanyaan, apakah umat Islam mau menjadi penentu di negeri ini? Ya jawabnya iya. Gitu. Cuma pertanyaannya lagi, apakah bisa itu? Kalau pakai teori tadi tidak bisa. Kalau pakai teori tadi tidak bisa. Kapan bisanya? Kalau umat Islam bisa menjadi penentu. Sebenarnya kalau kita lihat dari jumlah, kita majoriti. Tahun 45 jumlah umat Islam itu 90%. Tapi 2 tahun yang lalu Kementerian Luar Negeri melansir jumlah umat Islam tinggal lagi 86,8%. Sebelumnya 87, sekian persen. Hari ini tinggal 86,8%. Kalau kita lihat dari angka ya, kita majoriti. Dan saudara kita di atas Cina dia minoriti. Jadi menjadi pertanyaan adalah, apakah di negeri ini yang menjadi penentu itu yang majoriti atau minoriti? Ternyata menjadi penentu adalah yang minoriti gitu. Nah, siapa yang minoriti itu? Ya penguasa kapital. Nah, oleh karena itu bagi saya topik yang dijadikan bahan pembicaraan oleh Daram pada siang hari ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Kenapa penting? Karena kita ingin merubah nasib kita. Saya pergi beberapa tahun yang lalu ke Teheran. Saya diterima oleh orang kedua dalam hierarki kepemimpinan di Iran itu. Orang nomor 1-nya namanya Ayatullah Ali Khamenei. Orang nomor 2-nya yang menerima saya ini adalah ketiga. Yang keempat itu Presiden Iran. Waktu itu yang jadi presiden adalah Ahmadinejad. Nah, apa yang menarik bagi saya dalam pertemuan itu? Kata Ayatullah ini, umat Islam akan kembali memimpin dunia. Gitu ya. Jadi dalam Al-Quran itu Bapak dan Ibu ya, ada sebuah firman Allah bunyi watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Era itu kata Tuhan akan saya pergilirkan di antara manusia. Tuh. Jadi nampaknya di era itu kita bisa membuat kesimpulan bahwa tidak akan ada satu suku bangsa pun di dunia ini, tidak akan ada satu negara pun di dunia ini akan mampu mempertahankan keadikuasaannya untuk selama-lamanya. Gitu. Tidak akan ada. Jadi kalau kita lihat dan uji ayat ini secara empirik ya, kita mulai sejak zaman Nabi ya. Zaman Nabi ada daulat Bizantium, luar biasa hebatnya, hancur. Ada kerajaan Persia, luar biasa hebatnya, hancur kan gitu ya. Tuh. Digantikan oleh daulat Bani Umayyah, hebat, hancur. Digantikan oleh daulat kakek saya, daulat Abbasiyah, hebat, hancur juga. Digantikan oleh daulat Turki Utsmani, hancur juga kan. Digantikan oleh era Eropa dan Amerika dan belum hancur kan. Tapi kalau pakai ayat ini pasti hancur, tidak ada enggak ini. Tidak ada enggak, ini pasti hancur. Di firman Tuhan, ketentuan Tuhan, mana ada orang yang mampu merubah ketentuan Tuhan. Bagi saya yang menarik adalah ketika saya beberapa tahun yang lalu ke Amerika, ke Washington dan ke beberapa negara bagian, saya ditemani oleh warga negara Amerika keliling-keliling. Kita naik mobil berkeliling-keliling. Lalu kata beliau begini, Mr. Anwar Abbas, coba engkau lihat keluar dari mobil itu, lihat melalui jendela kaca mobil itu, lihat apa yang tampak oleh anda. Saya bilang yang tampak oleh saya adalah gedung yang tinggi. Ya, anda benar. Nah, apalagi yang tampak oleh anda? Ya, jembatan yang megah. Anda benar. Lalu dia bilang begini sama saya, coba anda lihat lagi apa yang tampak oleh anda di balik yang tampak itu. Kan saya melihat gedung ini. Nah, apa yang tampak oleh anda di balik gedung itu? Saya akan melihat jembatan yang megah. Coba anda lihat apa yang tampak di balik jembatan megah itu. Saya bilang, saya tidak tahu itu apa.
Nah, dia bilang begini, yang namanya gedung yang tinggi dan jembatan yang megah itu ada umurnya. Pada waktunya itu gedung itu rubuh. Pada waktunya jembatan itu akan rubuh. Cuma kalau kami tidak mau ada korban, maka sebelum rubuh kami rubuhkan. Begitu kami rubuhkan, kami ingin lagi untuk membangunnya kembali. Tapi ketika kami akan membangunnya kembali, kata beliau, ini warga negara Amerika bukan warga Indonesia. Ketika kami akan membangunnya kembali, kami nggak sanggup membangunnya. Soalnya kenapa Anda tidak sanggup membangunnya? Karena kami sudah tidak punya uang lagi. Dan kata beliau, ketika itu maka berakhirlah era keadikuasaan negara saya, kata dia. Nah, jadi kesimpulannya adalah negara Eropa dan hari ini yang kita kagum-kagumi itu ya, dia pada waktunya akan hancur. Timbul pertanyaan, negara mana yang akan tampil setelah itu? Nah, bukan kata saya ini, kata seorang futurolog namanya John Naisbitt dengan istrinya namanya Aburdeen. Dia menulis buku tentang judulnya Megatrend. Dia bilang bahwa the 21st century, abad ke-21 ini, kita sekarang berada di abad ke-21 ya, tahun 2020, baru 20 tahun di abad ke-21. Abad ke-21 ini kata beliau adalah abadnya negara-negara tapi Pasifik. Gitu. Jadi nggak lagi pusat-pusat kemajuan dan peradaban, pusat ekonomi bisnis, nggak lagi di Eropa, tapi masih di Amerika, nggak lagi di Eropa. Jadi akan bergerak ke timur. Tuh. Dan Profesor Dr. Emil Salim menghadiri sebuah acara di Rio de Janeiro, Brazil. Itu pertemuan para pakar dunia. Nah, ada hasil yang mengejutkan sekali itu. Dalam pertemuan itu disimpulkan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara adikuasa di dunia. 200 tahunnya akan datang. Nah, dah hidup lagi tuh. Itu kita datang. Hah? Saya rasa cucu kita pun sudah hidup. Cucu kita pun sudah hidup. Nah, oleh karena itu Pak Emil Salim menemui Pak Habibie. Pak Habibie ini orang menyimpulkan kita akan menjadi negara maju. Tapi lama sekali 200 tahun yang akan bisa nggak dipercepat. Nah, Pak Habibie minta waktu. Setelah 1 bulan itu cerita ini dimuat kalau nggak salah harapan surat pembaruan. Dan ini saya sudah konfirmasi kepada Prof. Emil Salim ya. Bisa nggak dipercepat? Setelah dikaji oleh Pak, bisa dipercepat menjadi 50 tahun. Dan itu peristiwanya terjadi tahun 1992. Jadi dalam perhitungan Pak Habibie, 50 tahun yang akan datang, negara kita akan jadi superpower. Tahun berapa itu? Tahun 2042, 2050. PricewaterhouseCoopers beberapa tahun yang lalu, kalau Pak Habibie tahun 1992, PricewaterhouseCoopers membuat prediksi Indonesia akan menjadi salah satu negara adikuasa di dunia tahun 2040-2050. 4 besar. 4 negara terbesar produk domestik brutonya setelah setelah Cina, India, Amerika, negara kita. Makanya Ayatullah itu benar juga. Apa kata Ayatullah itu? Umat Islam akan kembali memimpin dunia. Tetapi umat Islam yang akan kembali memimpin dunia itu, kata beliau, bukan umat Islam dari Timur Tengah, bukan umat Islam dari Turki, bukan umat Islam dari Iran. Nah, saya nunggu juga tuh dari mana kan gitu ya. Kata beliau, umat Islam yang akan kembali memimpin dunia, umat Islam dari Indonesia. Kok aminnya kecil sekali sih? Amin. Umat Islam dari Indonesia. Saya senang sekali. Tapi setelah kembali
mempelajari bioritmik ekonomi negara saya, ciut dengan nyali saya. Dalam kesimpulan saya, Ayatullah itu benar. Cuma benarnya Indonesia akan menjadi negara adik kuasa, benar. Tapi umat Islam akan menjadi penentu, enggak. Kenapa tidak, Pak Andrabas? Karena umat Islam itu tidak menguasai ekonomi dan bisnis. Itu pertanyaannya. Dia tidak menguasai ekonomi, bagaimana dia menjadi penentu? Nah, sekarang terbukti kan? Makanya ada firman Tuhan, kaila dulatan bainal agnya. Harta itu jangan berputar di segelintir orang. Karena kalau harta itu berputar di segelintir orang, maka dialah yang akan menjadi penentu di negeri tersebut. Amerika, Yahudi, dia jadi penentu. Di Indonesia, Cina jadi penentu. Itu. Nah, oleh karena itu bagi saya, kenapa Cina kaya, kenapa Yahudi kaya? Ya kalau saya jawabnya gini, karena dia menempuh sunatullah untuk jadi kaya. Itu aja kesimpulan saya itu. Kenapa orang kaya? Kenapa orang jadi pilot? Karena dia menempuh pendidikan untuk jadi pilot. Kenapa orang menjadi dokter? Karena dia menempuh pendidikan untuk bisa menjadi dokter. Kalau dia kuliah fakultas teknik, dia akan jadi dokter. Jadi gitu ya. Kalau dia menjadi kaya, sepanjang pengetahuan saya, untuk bisa kaya itu berbisnis. Di zaman sahabat, di zaman Rasulullah, orang kaya itu namanya Abdurrahman bin Auf. Berdagangnya Pak Fikri ya. Ini Pak Fikri ini banyak sekali tokonya di Tamrin City. 40 lebih, 50 lebih ya, 50 toko. Maka wajahnya agak miskin tapi duitnya banyak. Ini Pak Fikri ini kan. Wajahnya agak miskin tapi duitnya banyak. Tokonya banyak. Oleh karena itu bagi saya ya, kalau seandainya kita tidak berusaha untuk merubah diri kita, ya terimalah nasib. Dan jangan Tuhan disesali gitu aja kesimpulan saya itu. Karena yang memilih hidup ini adalah kita. Nah, makanya saya prihatin juga. Saya ini kan orang Padang. Prihatin juga saya dengan orang Padang. Dahulu ada Dr. Mukhtar Naim, masih ada ya? Meninggal. Udah meninggal dia? Meninggal. Kata Mukhtar Naim, yang bisa menyaingi Cina di Indonesia itu orang Padang. Dan saya benar, karena saya masuk ke Jakarta tahun 73. Pasar di Trigara pasar orang Padang, pasar Senen pasar orang Padang, pasar Tanah pasar orang Padang, pasar Blok M pasar orang Padang, pasar Mesti pasar orang Padang. Dulu 70-an. Kalau hari ini saya enggak. Masih enggak, Pak? Kok Bapak geleng-geleng? Yakin. Hah? Enggak ya. Kenyataan. Timbul pertanyaan, kemana orang Padang? Kemana orang Tasik? Kan di sini udah mana Padang Tasik ya? Mana orang Padang? Kemana orang Tasik? Kemana orang Pekalongan? Kemana orang Karang Anyar? Kemana mereka? Kemana orang Bugis? Mereka menjadi CEO, Chief Executive Officer. Mereka menjadi manajer di perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan-perusahaan multinational corporation. Salah seorang CEO termahal di Asia Tenggara itu orang Padang. CEO, Chief Executive Officer termahal di Asia Tenggara, orang Padang. Tapi tidak saya sebut namanya ya. Terserah menafsirkan siapa lagi sudah. Tapi termahal. Saya ingat itu ya. Siapa namanya? Tandre Abeng. Di zaman Orde Baru. Beliau keluar dari Hotel Indonesia bersama Pak Ciputra. Tiba-tiba disongsong oleh wartawan. Wartawan ini wartawan ekonomi bisnis. Ingin mewawancari Pak Tandre Abeng tentang perekonomian nasional. Nah, beliau tanya gini, Pak Tandri, bagaimana pendapat Bapak tentang ekonomi nasional hari ini sebagai pengusaha? Bagaimana pendapat Bapak sebagai seorang pengusaha tentang ekonomi nasional saat ini? Bagaimana? Saya masih ingat tuh kata-kata Pak Tandri. Anda ini wartawan profesional atau tidak? Ini wartawan-wartawan
yang apa namanya, yang sudah apa ya? Wartawannya sudah hebat gitu ya. Dipersoalkan keprofesionalnya oleh Pak Tandri Aben. Anda ini wartawan amatir apa profesional? Saya profesional. Lalu kata Pak Tandri Aben, tapi pertanyaan Anda tidak mencerminkan Anda seorang wartawan profesional. Di mana letak tidak profesional saya? Anda bertanya kepada saya sebagai seorang pengusaha. Saya bukan pengusaha. Yang pengusaha ini Pak Ciputra ini. Masih ingat? Yang pengusaha itu Pak Ciputra. Saya ini orang yang dibayar oleh Pak Ciputra. Karena dia adalah manajer 1 miliar. Saya ini orang yang dibayar. Dia bukan owner, dia bukan pemilik. Yang pengusaha itu yang pemilik. Dan orang Padang atau orang penduduk asli kebanyakan hari ini berbondong-bondong untuk menjadi direktur, manajer, CEO di perusahaan-perusahaan terkenal tersebut. Ya kan? Begitu perusahaan besar dia dipecat kan gitu ya. Gitu. Nah, jadi kesimpulan saya, mentaliti orang Padang itu bergeser. Dulu sepanjang pengetahuan saya, ketika saya kecil-kecil ya, itu kalau ada orang pulang dari rantau, pertanyaan gini, Apokradio. Apokradio itu artinya Anda bisnisnya apa gitu kan? Ini yang tidak ngerti bahasa Padang, Apokradio. Bisnis Anda apa gitu. Tapi kalau hari ini pulang ke Padang enggak gitu. Di mana Karajo? Di mana Anda kerja hari ini? Artinya dia bekerja di perusahaan-perusahaan orang lain gitu kan? Kalau begitu kesimpulan saya telah terjadi ya perubahan mentality di kalangan penduduk asli. Dari entrepreneur mentality kepada employee mentality. Nah, sementara saudara kita di etnis Cina, itu mereka bersungguh-sungguh, berserius-serius di dalam membangun dan mengembangkan entrepreneur mentality pada anak-anaknya. Makanya orang Padang saya lihat ya, mempergunakan konsep yang berbeda dengan orang Cina dalam mendidik anak. Kalau orang Cina punya konsep ruku namanya, rumah dan toko. Rumah di atas, toko di bawah, atau toko di depan, rumah di belakang. Kalau orang Padang, tokonya di Tanah Abang, rumahnya di Pondok Indah. Pagi-pagi anak orang Padang tanya, minta uang sama Pak, minta duit, saya mau kuliah. Nih kuliah yang sungguh-sungguh. Kuliah yang serius. Anak orang Cina, Pak, saya mau minta uang, saya mau kuliah. Kata bapaknya, jangan berangkat dulu, ada orang lagi belanja, layan dulu. Ya, ada orang lagi belanja, layan dulu. Dikasih barang, ambil, dikasih barang, ambil, kasih barang. Pak, ini terlambat, nah, ambil duit itu, berangkat. Nanti sore-sore orang Padang pulang ke rumah ke Pondok Indah. Kalau anak orang Cina, enggak, dia masuk ke toko, mulai ke atas. Ditahan oleh ibu, taruh tas kamu situ, layan itu. Ada orang belanja, ada orang lagi membeli, layan itu. Dikasih barang, ambil, dikasih barang, ambil duit. Ini anak orang Padang sama orang Cina ini sama-sama kuliah di Fakultas Ekonomi UI di Depok. Kita buat simulasinya. Sama-sama kuliah di Fakultas Ekonomi Depok, satu kelas, dosennya sama, segalanya sama. Sama-sama tamat. Sama-sama diwisuda. Pulang, yang orang Padang bapaknya mati, yang orang Cina bapaknya mati. Pertanyaan saya, siapa dari kedua anak ini yang paling siap untuk melanjutkan usaha orang tuanya? Mereka. Oleh karena itu jangan menyalah-nyalahkan orang Cina. Yang salah kita sendiri menurut saya. Yang salah itu kita. Kenapa kita mendidik anak kita kayak seperti itu? Saya dengan almarhum Profesor Dr. Azim Mardi Azra, dia pernah juga berselisih pandangan gitu kan. Beliau memuji sebuah keluarga yang ekonominya sukses. Yang dia puji itu kesadaran orang tuanya untuk menyekolahkan anak sangat tinggi. Lalu dia masukkan anaknya ke pesantren. Gitu. Dan kesimpulan Pak Zumardi Azra, ini anak nanti akan menjadi hebat dan akan bisa melanjutkan usaha orang tuanya. Saya bilang enggak akan bisa.
Karena anaknya tidak besar dalam budaya bisnis orang tuanya. Karena dia dicabut, dipisahkan dari situasi dan kondisi bisnis yang melingkupi kehidupan orang tuanya. Gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya orang Sumatera Barat atau orang Minang itu telah melakukan kekeliruan budaya menurut saya ya. Kenapa orang Minang ini, kenapa orang Tasik ini tidak tetap memposisikan dirinya seperti masa-masa sebelumnya, sehingga dia pertahankan, dia didik anaknya, dia besarkan anaknya dalam lingkungan bisnis. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu-ibu, saya ini dulu sekuler. Dulu saya ini liberal. Ayat tidak relevan, hadis tidak relevan. Untunglah saya sakit kan gitu ya. Sakit itu udah mendekati mati saya. Karena jantung saya debarannya apa? Banyak sekali yang datang menjenguk saya, membesuk. Salah satunya itu dari Maroko. Dia tahu saya sakit, dia datang melihat saya sakit. Ya teringat, tapi kata-katanya nggak teringat saya. Kata-kata dia kepada saya nggak teringat saya. Yang jelas dia datang dari Maroko melihat saya. Tapi tidak ada kata-kata yang melekat di otak saya. Tapi ada kata-kata seorang anak muda, temannya Pak Fikri ini, Pak Fikri Barenoni, yang datang membesuk saya, bilang begini, Pak Andrabas tobatlah, kan? Pak Andrabas tobatlah, tinggallah pikiran-pikiran, buanglah pikiran-pikiran yang sekuler dan liberal selama ini, tobat. Kalau Pak Andrabas mati, bagaimana Pak Andrabas pertanggungjawabkan diri Pak Andrabas kepada Tuhan? Ya tobat saya. Lalu akhirnya mulai saya mendalami, dan kesimpulan saya sekarang adalah, kalau dahulu banyak firman Tuhan yang saya gugat, kalau hari ini fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ayat Tuhan yang mana yang akan saya bantah? Saya ingin menyampaikan sebuah ayat ya. Mana yang maju antara Indonesia dengan Korea Selatan? Kalau dulu sama. Bahkan mungkin dulu lebih maju kita daripada Korea Selatan. Tapi kalau hari ini, mana yang maju kita dari Korea Selatan? Ya maju Korea Selatan lah. Korea Selatan itu pendapatan per kapita sekitar 30.000 US dollar setahun. Kalau kita baru di bawah 5.000 US dollar kan. Maju Korea Selatan, timbul pertanyaan, kenapa dia maju? Ada sejarahnya. Yang namanya Bapak Korea Selatan namanya Pak Chung Hee. Pak Chung Hee ini bertamu kepada Tun Abdul Razak. Tun Abdul Razak ini wakil Perdana Menteri Malaysia. Perdana Menterinya adalah Tunku Abdul Rahman. Pak Chung Hee bertamu ke ruang Tun Abdul Razak. Di ruang Tunku Abdul Razak, dia membaca sebuah tulisan yang membuat dia terpana. Lalu Pak Chung Hee bertanya, Tun Abdul Razak, ini kata-kata siapa? Apakah ini kata-kata Anda? Kata Tun Abdul Razak, bukan. Ini bukan kata-kata saya. Ini adalah firman Tuhan saya. Ternyata dia membaca ayat Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, nasib suatu bangsa, nasib negara dia, kalau seandainya individu-individu yang ada di negara itu tidak dirubah atau tidak berusaha untuk merubah dirinya. Begitu. Lalu dia bilang, terima kasih Tuhan Berat, saya akan implementasikan firman Tuhan Anda ini di negeri saya. Dan sekarang Korea Selatan sudah menuai hasilnya. Nah, kita yang beragama Islam punya ayatnya, tapi tidak bisa mengimplementasikannya secara baik. Saya tidak ada di antara kita yang tidak tahu ayat Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma. Cuma pertanyaan, sejauh mana kita berserius-serius mengimplementasikan ayat? Itu yang jadi masalah. Makanya bagi saya menarik ya. Mungkin kita akan berbeda pendapat. Saya kagum sekali
dengan seorang tokoh yang etnisitinya dari kelompok Cina, namanya Insinyur Ciputra. Kalau dia buat real estate biasanya namanya Citra Land gitu ya, apalagi. Pokoknya ada citra-citranya itu biasanya Ciputra yang punya itu kan. Gitu. Apa kata Ciputra? Aduh. Saya prihatin sekali. Jadi di YouTube itu apa bisa akses di YouTube? Ciputra ini ditanyai diwawancara seorang wartawati. Tapi di bagian wawancara itu Ciputra yang mewawancarai yang bertanya kepada si wartawati tadi. Apa pertanyaan Ciputra kepada si wartawati itu? Anda tahu berapa jumlah perusahaan publik dalam bidang properti? Terus si wartawati ini galang-galang, nggak tahu. Dijawab sendiri oleh Pak Ciputra. Karena Pak Ciputra itu adalah pernah menjadi ketua Real Estate Indonesia. Dan beliau pernah menjadi presiden real estate sedunia. Anda tahu berapa perusahaan publik dalam bidang properti? Enggak. Dijawab sendiri oleh Pak Ciputra. Ada sekitar 45 sampai 50. Tanya lagi oleh Pak Ciputra. Anda tahu dari 45-50 itu berapa yang milik penduduk asli? Enggak tahu juga. Dijawab lagi oleh Pak Ciputra. Dari 45 dan 50 itu hanya satu yang milik penduduk asli. Sementara kata beliau jumlah orang Cina di negeri ini, kata beliau ya, hanya 3% dari jumlah penduduk. Jadi jumlah yang 3% itu lebih kaya daripada yang 97%. Gitu. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, menjadi keprihatinan saya karena hari ini di negeri kita telah terjadi kesenjangan sosial ekonomi yang dalam. Saya menyatakan dan mengukur dari indeks Gini ya. Indeks Gini ekonomi kita adalah 0,39. Artinya apa itu? 1% penduduk menguasai 39% ekonomi ada di negeri ini. Timbul siapa itu 1% itu? Ya mereka. Yang paling menyakitkan itu dalam bidang pertanahan. Indeks Gini-nya 0,59. Apa artinya itu? 1% penduduk menguasai 51% lahan yang ada di negeri ini. Siapa yang 1% itu Pak Rabas? Mereka. Makanya beberapa waktu yang lalu saya ke istana bersama pimpinan pusat Muhammadiyah. Saya bilang sama Pak Jokowi, bagaimana ini? Saya bilang, Bapak menawarkan lahan kepada umat mau 20.000 hektar, mau 10.000 hektar, 20.000 hektar, mau 50.000 hektar, silakan. Tapi buat feasibility studies. Sampai hari ini, dan kata beliau, kalau ada yang sanggup, silakan buat feasibility studiesnya, studi kelayakannya, dan silakan menghadap saya ditemani oleh Buya Anwar Abbas. Sampai hari ini saya belum bisa membawa pengusaha yang minta 50.000 hektar. Timbul pertanyaan, kenapa nggak ada yang mau mengambil? Yang pertama nggak punya duit. Yang kedua nggak punya ilmunya. Gitu. Nah, oleh karena itu saya ingin mengakhiri ini. Saya ini wajah saya lebih tua dari umur saya. Wajah saya lebih tua dari umur saya. Kenapa wajah saya lebih tua dari umur saya? Karena stres. Apa yang buat Pak Anwar stres? Istri saya tidak pernah menyusahkan saya, anak saya tidak pernah menyusahkan saya. Yang menyusahkan dan mengambil pikiran saya adalah umat ini, bangsa ini. Dan kategori bangsa, apakah bangsa ini masih akan ada nggak 20 tahun yang akan datang? Menurut saya, negeri ini akan porak-poranda kalau seandainya kesenjangan sosial ekonomi yang ada hari ini tidak bisa kita atasi. Mana ada orang yang mau diinjak-injak kepalanya,
Mana ada orang yang mau diperlakukan tidak secara fair? Mana ada orang mau diperlakukan secara tidak adil? Mana ada orang yang mau diperlakukan secara zalim? Tidak ada. Fitrahnya manusia itu dia ingin diperlakukan secara adil. Fitrah manusia itu dia tidak mau diperlakukan secara zalim. Tapi menurut saya, kalau firman Allah dilanggar, maka tunggulah firman Tuhan akan berbicara. Oleh karena itu saya tidak heran melihat ada tentara ditembak oleh seorang pedagang yang etnisitinya tidak usah saya sebut. Dan menurut saya negeri ini akan semakin kacau balau kalau seandainya negeri ini dikendalikan oleh para pemilik kapital. Kalau pakai teori Plato menyatakan manusia itu ada 3 macam. Manusia kepala, manusia dada, manusia perut. Kalau manusia kepala itu adalah manusia yang cocok jadi pemimpin. Kalau manusia dada itu cocoknya jadi tentara. Kalau manusia perut itu cocoknya jadi pedagang. Jangan dibolak-balik. Jangan tentara jadi kepala, jangan dada jadi manusia kepala, jangan perut, apalagi manusia perut jadi manusia kepala. Tapi itulah yang terjadi di negeri ini hari ini. Karena dalam teorinya yang menjadi penentu adalah pemilik kapital tadi. Saya tanya sama Pak Tito kan waktu dia ke Polri, Pak Tito kan tahu di Sabang Pemroki. Kalau menjadi wali kota dan bupati berapa kira-kira duit habis itu? Ya antara 30 sampai 50 miliar Pak Bas. Kalau jadi tentara, jadi gubernur berapa kira-kira? Antara 50 sampai 100. Nah saya kan tidak tanya berapa untuk jadi presiden. Hah? Jadi presiden kan provinsi 34 kan 100 berapa? 3,4 triliun kan ya minimal kan ya. Pertanyaan saya, Pak Jokowi punya nggak duit 3,4 triliun? 3,4 triliun. Pak Ma'ruf punya nggak? Saya hitung kekayaan Pak Jokowi sama Pak Kiai Ma'ruf nggak sampai 2 miliar. Timbul pertanyaan pada diri saya, beliau mau jadi terpilih jadi presiden. Dari mana duitnya? Nah itu. Dari pemilik kapital kan gitu ya. Nah, siapa pemilik kapitalnya? Nggak ada wajah di sini nih. Ini wajah-wajah miskin aja nih menurut saya. Tapi jangan disalahkan mereka karena salah kita gitu kan. Karena kita pengennya jadi pegawai, tidak jadi pengusaha. Nah itu dia kan ya. Tuh, Pak Tanjung dari Surabaya ya. Nah, oleh itu di bagian akhir ini ya, saya pernah jadi sekjen Ulama Indonesia. Begitu saya jadi sekjen, saya sowan ke rumah seorang kiai yang sangat karismatik, yang sangat saya hormati. Dari Nahdlatul Ulama. Saya ini orang Muhammadiyah, tapi dulu dari Nahdlatul Ulama. Namanya Profesor Dr. Ki Haji Yafi. Pak Kiai saya bilang, saya dipilih perjalanan teman menjadi sekjen Ulama Indonesia. Tolong nasihatin saya. Lebih beliau setengah jam menasihatin saya. Cuma yang lengket di otak saya ini kata-kata beliau dalam bahasa Arab. Dia bilang gini, ada kata-kata orang arif yang harus kamu camkan baik-baik. Apa itu Pak Kiai? Orang arif itu berkata begini, i'ti man syi'ta fa innaka amir was'al man syi'ta fa innaka asir. Ini belum banyak yang tahu nih ya. Diterjemahkan secara bebas. Jika engkau memberi kepada orang yang engkau kehendaki, misalkan saya beri Buya Elva ini uang, kalau 1.000, 2.000, 1 juta saya satu. Tapi kalau udah 10 miliar, 100 miliar, berubah imannya kan gitu ya. Jika engkau memberi kepada orang yang engkau kehendaki, maka engkau akan bisa memerintah-merintahnya. Dan jika engkau minta kepada orang yang engkau kehendaki, maka engkau akan menjadi tawanannya. Nah, saya ulang sekali lagi ya. Pakai teori ini. Jika titik-titik maka titik-titik. Jika titik-titik maka titik-titik. Jika engkau memberi kepada orang yang engkau kehendaki, maka engkau akan bisa memerintah-perintah. Dan jika engkau minta pada orang yang engkau kehendaki, maka engkau akan jadi tawanannya. Menarik.
Pernyataan Profesor Dr. Mahfud MD tanggal 20 September 2020. Beberapa bulan sebelum pilkada serentak bulan Desember. Apa kata Mahfud MD? 92%. Tolong lagi ya. Ini bisa dipertanggungjawabkan. Karena saya sudah apakan juga, selain saya baca media, saya tanyakan langsung kepada Pak Mahfud MD, 92% orang yang maju di pilkada untuk jadi wali kota, bupati, gubernur dibiayai oleh pemilik kapital. Coba fakta ini dikaitkan dengan kata-kata orang ahli tadi. Apa kesimpulan itu? Saya rasa nyaris mungkin barangkali tidak ada wali kota dan bupati serta gubernur di negeri ini yang tidak diperintah-perintah oleh pemilik kapital dan yang tidak tertawan oleh pemilik kapital. Timbul pertanyaan, kalau begitu masih bisa berharap kepada mereka itu? Masih bisa berharap kepada orang seperti itu? Masih, tapi dikit. Kecil. Tapi siapa yang bisa menggantungkan harapan kepada mereka? Pemilik kapital. Makanya di suatu kota, tokoh yang ada di sana menemui saya, Pak Rabas, bantu ini Pak Rabas. Apa? Ini komplek pertokoan ini besar sekali, mau dijual. Kenapa dijual? Karena nggak laku, nggak laku. Sepanjang pengetahuan saya di kota ini dulu ini hamparan, tapi kenapa kok ada bangunan ini? Ya karena si pengusaha inilah yang membiayai wali kota ini. Dan oleh wali kota dikasih konsesi membangun daerah ini. Dan sekarang daerahnya mangkrak. Toko-tokonya nggak laku. Oleh itu minta Muhammadiyah membeli. Dalam hati saya enak sekali ini. Gitu. Jadi kesimpulan saya Bapak dan Ibu ya. Bila negeri ini dan para pemimpin di negeri ini sudah diperintah-perintah oleh pemilik kapital dan sudah tertawan oleh kapital, berarti yang jadi pemimpin sebenarnya siapa itu? Ini para pemilik kapital kan, namanya oligarki. Oligarki itu ada dua macam, oligarki politik, oligarki ekonomi. Timbul pertanyaan, kalau zaman Pak Harto, sepanjang pengetahuan saya, Pak Harto sebagai oligarki politik mengendalikan oligarki pengusaha. Lim Siliong anak buahnya Pak Harto, Prabowo anak buah Pak Harto, Ciputra anak buah Pak Harto, dikendalikan oleh Pak Harto, dikepit oleh Pak Harto. Kalau sekarang dikepit kan gitu ya. Mereka oligarki ekonomi di atas, yang bawah dikepit. Pertanyaannya, kalau seperti itu apa yang akan terjadi Pak Andabas? Saya nggak pakai mulut saya pakai mulut Presiden Nobel, namanya Milton Friedman. Apa kata Milton Friedman ya? Jadi hari ini kita lihat ya, para pemilik kapital menguasai ekonomi, tapi juga menguasai politik. Kalau dia menguasai ekonomi karena dia berbisnis, tapi kok dia bisa juga menguasai politik? Karena politik kita politik transaksional. Sehingga akibatnya apa yang terjadi? Ada dua kekuatan, economic power dan political power. Siapa yang menguasai economic power? Pemilik kapital. Siapa yang menguasai political power? Pemilik kapital. Karena yang jadi bupati, gubernur, wali kota, dan dosa disebut di atasnya ya, bupati, wali kota, gubernur, di atasnya juga saya sebut gitu ya. Iya, pemilik kapital yang mengendalikan. Nah, menurut Milton Friedman, Presiden Nobel dalam bidang ekonomi, bila economic power dan political power ada di satu tangan yang mengendalikannya, ada satu tangan atau satu kelompok, maka dia akan melahirkan rejim yang tiranik. Apa itu rejim yang tiranik? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itulah dia Sambo. Iya kan? Itu. Jadi Bapak dan Ibu ya, kesimpulan saya, mungkin kita akan dimarahi Tuhan nanti. Kita mengeluh, Tuhan kenapa kami umat Islam Indonesia begini. Kata Tuhan, kamu ini bagaimana? Saya kan sudah kasih sinyal dalam firman-firman saya. Tapi kamu tidak paham-paham juga, gitu kan? Nah, oleh karena itu kesimpulan saya samalah dengan kesimpulan Syekh Syakib Arslan.
Apa kata Syekh Syakir? Ketika dia tanya, ada murid Syekh Syakir bertanya, "Ya Syekh, kenapa umat Islam itu kayak begini? Kenapa umat Islam itu terkebelakang? Kenapa umat Islam itu miskin?" Apa jawab Syekh Syakir? Karena umat Islam itu meninggalkan ajaran agamanya. Kalau begitu, Al-Quran kita baca juga, tapi tidak kita laksanakan. Apa kata Tuhan? Kaburat maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, oleh karena itu saya senang sekali bicara di Tanah Abang ini ya. Karena di Tanah Abang ini banyak pengusaha ya. Bukan pengusaha, pedagang lah, pedagang. Terus antara pengusaha dan pedagang agak beda sedikit ya. Ini Pak Yas ini kan gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, ada kata-kata orang arif, kata orang ini hadis, tapi ini bukan hadis. Tapi menurut saya kata-kata ini relevan. Begini. Utlubul ilma walau bisyid. Tuntutlah ilmu meskipun ke negeri Cina. Artinya kita harus pergi ke Beijing, ke Guangzhou, ke Hong Kong. Tapi menurut saya, karena saya orang Padang kan suka berhitung-hitung dia. Untuk apa dibuang uang banyak ke Hong Kong, ke Beijing? Kalau Cina ada di sini gitu. Untuk apa pergi? Belajar dengan Cina di sini. Apa yang dipelajari sama dia? Saya menarik juga bagi saya tak waktu ya. Deddy Corbuzier kan Cina itu. Cina ya? Cina. Deddy Corbuzier karena dia Cina ditanya oleh teman-teman. Jadi kamu bisa nggak menjelaskan kenapa orang Cina itu kaya? Kata Deddy Corbuzier 4 sebabnya. Yang pertama, orang Cina itu punya budaya menabung. Dapat 100, 60 disimpan, 40 dipakai, dikonsumsi. Kalau teman saya orang Padang dapat 100, habis 120. Kalau orang Cina dapat 100, 60. Saya dulu pernah berdagang, Bapak suka berdagang elektronik, belanjanya di Harpo. Sekarang Harpo dan apa lagi? Itu bos saya itu pagi makan bubur, siang makan bubur. Saya tanya, kapan engkau baru makan nasi? Sore atau malam katanya kan. Jadi dia berusaha untuk men-saving uangnya sebanyak-banyak. Timbul lagi, kenapa dia seperti itu? Karena dia ingin maju. Dan untuk maju, dia tidak mau berutang dengan bank. Karena kalau dia berutang dengan bank 10%, 20% itu habis untuk membayar utang. Tapi kalau Pak Rizal tidak takut berutang. Karena yang bayar katanya orang yang makan gitu kan dia. Tapi kalau orang Cina ini tidak mau dia berutang. Gitu. Dia menghindari utang berbunga. Ketiga ya. Cepat nih. Kata Deddy Corbuzier, orang Cina itu hidupnya sederhana. Menarik bagi saya pengalaman Pak Sofyan Jalil dimuat di koran di majalah Gatra atau Tempo. Dan saya tanya kepada Pak Sofyan, benar Pak Rasul? Jadi Pak Sofyan Jalil ini naik pesawat ke luar negeri dari Jakarta. Bertemulah beliau dengan salah seorang konglomerat, tidak usah saya sebut namanya ya, dengan salah seorang konglomerat 50 orang terkaya di negeri ini. Kalau dibandingkan kekayaan Pak Sofyan Jalil, kekayaan Pak Sofyan Jalil itu tidak ada apa-apanya. Setelah lama ngobrol oleh pramugari, para penumpang disilakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sofyan Jalil bisnis kelas. Konglomerat mereka ini ke kelas ekonomi. Coba bayangkan tuh. Dan yang paling menarik saya, ini ada di TV. Salah seorang pengacara terkenal di Jakarta ini, dia adalah pengacara bagi konglomerat ini. Konglomerat yang super kaya itu punya HP, lebih bagus HP saya. HP-nya sebesar ini nih, saya nggak membayang HP ini. Nokia. HP Nokia, copot ini casing ini. Copot casingnya, oleh anak buahnya dia perintahkan, tolong cari casingnya. Berputar anak Jakarta, nggak ada lagi casing yang jual. Lalu dia ambil Dia ambil karet, dia ikat. Itulah HP dia. Begitu sederhananya hidupnya, tapi tidak usah saya sebut namanya. Dan yang terakhir, apa sebabnya orang Cina itu kaya?
Karena orang Cina itu mempergunakan ilmu dalam berbisnis. Tuh. Bagaimana ilmunya nih kata dari Corbuzier? Orang Cina itu akan berusaha menjual barangnya semurah mungkin. Jadi filosofinya, jika bisa dijual murah, kenapa dijual mahal? Kalau bagi teman-teman saya lain lagi, jika bisa dijual mahal, kenapa dijual murah? Itu. Lagi kalau bagi Cina nih, jika bisa dijual murah, mengapa dijual mahal? Kalau bagi kita enggak, jika bisa dijual mahal, mengapa dijual murah? Sepanjang pengetahuan saya ya, saya kan punya istri nih. Orang Cina. Enggak. Saya tuh paling enggak mau mendampingi istri pergi berbelanja. Bosan saya dan kadang-kadang jengkel saya. Nawar terus gitu ya. Beda-beda. Kalau saya udah saya sikat di pertama udah saya sikat aja. Tapi dia nawar keliling berputar-putar sejam 2 jam. Kalau berarti saya ngapain lah kayak gini kan gitu ya. Tapi itulah perempuan. Dan kalau misalnya dia ketemu sama barang yang dia sukai lalu harganya murah, dia bercerita kepada teman-teman itu. Dia bercerita bahwa di situ, sehingga akhirnya istri saya itu menjadi marketer ya, menjadi pemasar bagi toko Cina tadi itu. Jadi kesimpulan saya, kita pribumi ini kalau berdagang tidak pakai ilmu. Jadi hanya mengedepankan syahwat atau keinginan untuk apa? Meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dalam waktu yang singkat dan pendek. Nah itu namanya, kalau dalam buku Kunci Negeri, kita punya mentality yang disebut dengan mentality menerabas. Tidak tahan, tidak sabar untuk lompat jadi kaya gitu kan. Dan ingin mendapatkan keuntungan sebanyak dalam waktu yang singkat. Tetapi begitu orang berbelanja sama kita, begitu mereka tahu bahwa barang di tempat kita mahal, besok nggak datang lagi dia gitu. Oleh itu bagi Cina filosofinya ya, lebih banyak, biarlah untung sedikit asal penjualannya banyak. Untung sedikit penjualan banyak. Kalau kita enggak, biarlah kalau kita untung tinggi penjual sedikit. Nah, ya sudah. Berarti jumlah customer kita semakin sedikit dan dia seperti ekor tikus, jadi semakin ke ujung semakin kecil gitu ya. Nah, ini mungkin barangkali, tapi karena sudah hampir jam 1 enggak usah ada tanya jawab lah. Saya pulang aja habis nih gitu ya. Ya karena melihat bapak-bapak yang apa nih, ya apa juga saya pusing juga saya ya. Apalagi kalau ditanya ini dan itu. Tapi terserah kepada Pak Buya Elva. Yang jelas saya terus terang ya, saya sebenarnya menyampaikan undang-undang saya. Jadi dengan saya sampaikan ini agak plong di dada saya itu. Jadi saya sebenarnya memindahkan penyakit saya kepada bapak itu. Karena tidak tahan saya bapak dan ibu ya, tidak tahan saya. Karena saya mengerti lah ya, bagaimana teman-teman saya yang menjadi politisi ya. Dulu saya sama naik bus kota dengan saya, tapi sekarang dia punya wisma di Perth, Australia gitu ya. Mobilnya ya sudah Jaguar gitu ya. Dari mana itu duit? Saya hitung pendapatannya, tidak mungkin dia punya duit sebanyak itu. Oleh karena itu saya di dalam beberapa rilis saya sangat prihatin dengan para pejabat polisi dan tentara yang di negeri saya ini kaya-kaya yang minta ampun. Padahal setelah saya hitung berapa gaji, tidak mungkin dia punya kekayaan seperti itu. Ya, saya tanya sama seorang kepala dari suatu institusi yang sangat berpengaruh negeri, berapa gaji bapak sebulan? 20 juta Pak Bas. Gaji 20 juta, tapi saya hitung kekayaannya. Aduh, dari mana itu duitnya? Nah, jadi kesimpulan saya ya dia dapat duit karena dikasih. Atau dia mendapatkan duit itu dengan cara-cara yang tidak benar. Dan itulah yang sekarang ini dan hari ini diprihatinkan oleh salah seorang menteri yang namanya Profesor Dr. Mahfud MD. Sehingga beliau pada hari ini meminta juga supaya dunia peradilan kita ditata ulang. Dan menurut saya tidak hanya peradilan kita, polisi juga direformasi, tentara juga direformasi ya. Dikembalikan mereka pada fungsi-fungsinya dan para pejabat-pejabat kita dikembalikan. Bagi saya adalah tidak mungkin itu ya. Makanya saya meminta kepada pemerintah supaya diberlakukan pembuktian terbalik. Kalau hari ini Bu Elvani dituduh karena KPK sudah selesai melaksanakan tugasnya, ketahuan, ya kan kayak gubernur yang dosa disebut namanya itu ya, yang mengirim uang ke luar negeri untuk judi itu berapa? Jadi jaksa dan KPK yang buktikan bahwa dia adalah korban.
Dan menurut saya jangan seperti itu. Kalau itu sampai kapan itu bisa terbongkar itu? Setiap orang yang kita curigai yang punya rekening gendut diminta oleh negara secara resmi untuk membuktikan asal muasal kekayaannya. Dan kalau seandainya dia sudah buat, kita uji dan kita buktikan. Dan kalau seandainya itu bisa dilakukan, maka menurut saya orang akan takut untuk melakukan praktek korupsi ya. Dan apalagi kalau seandainya dilakukan hukum bunuh ya. Jadi kalau seandainya dia terbukti korupsi, ya dihabisi aja langsung gitu ya. Karena menurut saya ya menyusahkan bangsa. Biarlah orang seorang ditembak, dihukum mati daripada banyak orang celaka dan dapat bencana karena dia ya. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan, lebih atau kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah pembicara politisi ekonomi, pengamat ekonomi, bicara yang luar biasa dahsyat, yang mudah-mudahan ilmu beliau berguna untuk kita dan untuk kemajuan bangsa kita ke depannya. Karena waktu sudah habis 1/4, ya barangkali. Tidak usah. Hah? Tidak usah. Oh ada ya. Masih ada. Ya kalau gitu. Jangan banyak Pak. Gak usah banyak deh. Usah dua aja lah. Oh. Ya coba Bapak silakan Pak. Dua ada silakan. Bapak dulu boleh silakan Pak. Ya, coba disingkat aja ya pertanyaannya. Singkat pertanyaannya Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Inyak Mudo Ustaz. Inyak Mudo. Mudo. Dia wajah tua ya? Wajah tua, Iya. Tua muda. Tadi Bapak bilang tentang masalah menjadi wali kota biaya mahal. Menjadi apalagi menjadi presiden. Pertanyaan saya, apakah mungkin Pak Anies Baswedan bisa menjadi presiden untuk yang akan datang? Yang kedua, tadi Ustadz bilang agak dinasihatin waktu itu Ustadz jadi apa tadi itu? Yang disihati pemuda kan gitu Ustadz. Tentang masalah apa tadi itu? Pluralisme apa tadi? Oh iya, anak muda nasihat itu. Jadi karena saya ini muda juga Ustaz, saya minta usul sama Ustaz. Saran saya, kalau bisa Ustaz jangan lagi menyebut Tuhan. Karena Tuhan itu diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya kepala dewa. Jadi Ustaz bilang kepala dewa. Sementara Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180 mengatakan barang siapa yang keluar dari menyebut dengan Asmaul Husna, ingat nanti ada pembalasan dariku, kata Allah. Nah itu aja Ustaz, mohon maaf kalau ada saya kata salah. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabur dulu ya, tabur dulu. Silakan Pak Firman, silakan. Langsung Pak. Tabur dulu Jawa Timur ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Abu Firman Tanjung dari Jawa Timur. Pakai bahasa Indonesia. Ada yang tak ngerti bahasa apa? Kabaran. Kebetulan saya dari daerah Jawa Timur dan kebetulan dari PDM Edukasi Gondo. Nah dari cerita Buya tadi ini menarik. Jadi apa yang disampaikan, apa bedanya orang Minang dengan orang Cina? Tadi Buya sudah sampaikan. Tapi ada yang lupa. Itu adalah ada 3 hal ya. Kalau orang Cina itu dia di bisnis haram, halal, halal. Haram, halal, halal. Tapi bagi orang Minang itu tak bisa dilakukan karena ada koridor hukum yang ada di dalam. Itu. Nah, yang kedua adalah peradaban orang-orang anak-anak muda kita, kemenakan kita yang sekarang sudah berbeda dengan zaman sekarang. Orang-orang tua kita sekarang dia lebih mengutamakan anaknya sekolah tinggi. Kalau sekolah tinggi itu pasti akan menjadi pegawai ya. Doktor, S2, ya kayak aku juga S3, yang jadi pegawai juga, jadi dosen juga Bu ya. Tetapi kalau misalnya bagi orang-orang tua kita dulu yang mengajarkan kita hanya pendidikan agama dan pendidikan
di rumah tangga itu harus menjadi bagus. Nah, ini syarat tentang ekonomi umat. Kita ini umat Islam, khususnya orang Minang juga tidak kompak. Kenapa itu? Harusnya kita ini sudah berdalih, sudah berpindah ke benar-benar yang syariah ekonomi. Ini kita bisa kita lihat hanya yang ada sekarang baru Aceh. Aceh yang benar-benar melakukan ekonomi syariah. Sementara kita Sumatera Barat ada usulan kemarin Ketua MUI, tetapi agak miss juga dengan gubernur sama-sama Buya. Nah ini cilaka. Akhirnya ada terjadi juga untuk membuat syariah. Nah syaratnya kita ini harus memulai dari kita sendiri. Nah ini harapannya kepada Buya Eva. Bagaimana ini kita coba syariah ini kita lakukan di dalam sendiri. Harus kita mulai dari diri kita sendiri untuk kita bisa lakukan supaya ekonomi ini kuat. Nah, kemudian tentang politik, ya harapannya karena kebijakan politik itu menentukan umat ini menjadi kebijakan apapun. Nah, makanya tadi yang Bapak yang pertama tadi harapannya 2024 umat Islam harus bersatu untuk mendukung ARB. Saya setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulnya. Oh ya, ya terakhir. Ya, semangat ya semangat. Buya, apa yang kita saksikan hari menit-menit bulan-bulan terus selanjutnya ini jumlah koruptor itu semakin banyak dan merata. Tadi saya berbunga-bunga bisa mendengarkan katanya akan diberlakukan pengertian terlanjut Pak ya. Ya. Alhamdulillah. Salam buat Pak Kembali tadi. Salam Pak. Kita kan rakyat kecil ya, kita hanya di TV saja dengan Pak Mahfud. Kalau itu betul-betul terjadi beres, insya Allah. Yang waktu itu umpamanya 1 miliar, tapi mencari yang lain kan susah sekali. Jadi KPK sudah cari, tapi kalau sudah ada komputer terbalik, Ya, bagus. dilakukan, waduh, luar biasa. Terima kasih Pak. Ya. Ngasih support ke Buya supaya disampaikan ke Pak Mahfud ini. Iya. Dari dulu itu hanya wacana. Ya. Apakah Anies Baswedan bisa menang? Kalau dia meraih suara lebih dari 50% pasti menang. Kalau udah lebih 50% pasti menang. Cuma kalau tidak sampai 50% belum tentu ya. Ya. Ini beliau pemilih pengagum Pak Anies Baswedan kan ya. Ya. Ya saya rasa pernyataan Pak SBY perlu direnungkan ya. Pak SBY saya akan turun gunung ya, mencegah bagi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saya rasa dengan kekuatan uang semuanya bisa diubah. Apalagi untuk menentukan politik itu kan ditentukan oleh partai, pimpin partai ya. Sekarang Bapak hitung aja sebagai ini mudo ya, hitung saja lah. Dari 10 partai yang akan berapa 24 partai ya? Tapi sebelum itu kan yang bisa mengusulkan hanya 9 partai kan ya. Di situ saya sudah bisa disimpulkan ya bisa-bisa Anies Baswedan tidak bisa maju sebagai calon ya. Tetapi kan politisi ini kan tidak mau juga kehilangan kekuasaan kan gitu ya. Biasanya politisi itu ikut bidoil ya. Apa bidoil itu apa bahasa Indonesia? Hah? Menumpang bidoil ya? Bahasa Indonesianya apa tuh ya? Hah? Ya jadi biasanya dia mengikut suara orang banyak gitu ya. Ya saya rasa sudah beberapa polling terakhir ini Anies meninggalkan yang lain. Jadi oleh karena itu kalau seandainya mereka ingin berperan 2024-2029 ya kemungkinan besar terpaksa mereka milih Anies rasa terpaksa ya. Tapi kalau seandainya Anies ditahan kan kemungkinan juga Anies bisa ditahan kan dengan kasus Formula E kan gitu ya. Nah itulah. Lagi dicari-cari kesalahannya ya. Jadi kesimpulan saya ya negeri ini ternyata tidak baik, tidak dalam keadaan baik-baik saja gitu sebenarnya. Oke, yang kedua tadi apa ya? Oh, ke masalah Allah dan Tuhan. Nah, itu nanti kita bicarakan khusus ya. Ya, beliau ini. Apa lagi pertanyaan tadi? Yang tadi dari ini. Apa tadi? Saya udah tua, jadi lupa saya. Oh iya. Nah, saya tadi baca ya.
Jadi ada orang namanya Stewart. Stewart ini melakukan penelitian terhadap 733 CEO terkenal di dunia. Jadi kalau seandainya kekayaannya bangsa-bangsa asetnya baru 500 miliar belum bisa masuk ya. Pokoknya udah triliunan nih di dunia. Apa kesimpulannya? Ternyata yang menentukan sukses dan tidak suksesnya orang itu bukan kecerdasannya. Itu bukan kecerdasannya. Tapi ada kejujurannya. Ini nomor satu, kejujuran. Makanya kesimpulan saya adalah kalau mau sukses harus jujur. Dan saya baca kunci suksesnya Bill Gates 3. Pertama, trust. Yang kedua, innovation. Yang ketiga, networking. Setelah saya dalami, ternyata sifat Nabi itu. Trust itu akan dapat kalau kita berlaku sidik dan amanah. Innovation kalau kita fatona. Networking kalau tabligh itu kan kayak gini nih, membangun relasi. Jadi kesimpulan saya, barang siapa yang meniru Nabi, dia sukses. Barang siapa yang tidak meniru Nabi, nggak sukses. Jadi kalau berdagang bohong, nggak akan sukses. Makanya Lim Silyong ditanya, Pak Lim, Lim Silyong yang orang kaya zaman Pak Harto, apa kunci sukses Bapak? Satu cuma, trust. Kepercayaan. Dia dipercaya oleh Pak Harto dan dipercaya oleh rekan bisnisnya dan oleh customer. Jadi kesimpulan saya ya, saya beberapa waktu yang lalu ditelepon oleh teman dari Australia. Pak Andrabas, saya baru saja mengikuti seminar, international seminar di Melbourne. Ada yang buat saya terkejut, Pak Andrabas. Apa itu? Ternyata dunia hari ini mengusung sebuah paradigma baru yang sebenarnya 3P. P itulah profit, kedua people, yang ketiga planet. Jadi orang kalau akan berusaha hari ini, PBB menyarankan supaya 3 hal ini diperhatikan. Silakan Anda cari profit, tapi jangan lupa terhadap sesama. Silakan Anda mencari profit dan ingat bersama, tapi jangan lupa terhadap bumi ini. Nah, terus apa yang mengejutkan? Yang mengejutkan satu begini Pak Ros. Ini dianggap sebagai sebuah temuan luar biasa. Konsep 3P ini dianggap sebagai sebuah temuan luar biasa. Dan yang mengejutkan Pak Abbas, ternyata itu ada dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 77. Bunyinya adalah bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Silakanlah engkau cari rebut akhiratmu. Artinya kita harus mencari profit ya, supaya kita bisa berbuat banyak dengan uang kita, cari profit. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau lupa terhadap hidup di dunia. Artinya kita harus cari profit. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Tapi kalau engkau sudah kaya, jangan lupa berbuat baik kepada orang lain. Sebagaimana saya sudah berbuat baik kepada kamu. Tuh, ada 2 ya. Yang ketiga adalah wala tabghil fasada fil ard. Dan janganlah kamu berbuat binasa di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Karena Allah tidak suka kepada orang yang berbuat binasa. Jadi kesimpulan saya adalah semakin maju ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin maju dunia, menurut saya mereka akan semakin melihat kebenaran dari firman-firman Allah. Makanya tadi saya katakan Tuhan berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Era itu kata Tuhan akan saya pergilirkan di antara manusia. Dan memang ternyata kita tinggal menunggu waktu
kalau hari ini orang menonton Manchester United lawan Liverpool atau Real Madrid lawan Barcelona, tahun 2040-2050 orang tidak lagi menonton Manchester United lawan Liverpool karena Manchester United udah bangkrut. Jadi orang akan menonton Tanah Abang United melawan Persija gitu kan. Nah, itulah mungkin Bapak dan Ibu-ibu ya, dan saya rasa cukup sekian karena sudah jam 1:30 ya. Lebih atau kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.